Halo teman-teman remaja dan juga para orang tua. Di sesi ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting. Bagaimana sebenarnya otak kita bekerja dan bagaimana kita bisa mengambil kendali atas pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Karena kabar baiknya adalah otak manusia bisa berubah. Dan perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Materi ini disusun sebagai bagian dari upaya membantu remaja memahami dirinya sendiri dan juga membantu orang tua mendampingi proses tumbuh kembang otak remaja dengan lebih bijak dan penuh empati. Judul materi kita hari ini adalah Memegang Kendali. Bagaimana mengubah otak, mengubah hidupmu. Ini adalah panduan praktis tentang neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan berkembang. Materi ini ditujukan untuk remaja dan orang tua, agar bisa memahami bagaimana kebiasaan, pikiran, dan tindakan membentuk masa depan seseorang. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu satu fakta penting tentang otak remaja. Otak remaja adalah mesin perubahan yang luar biasa. Di dalam kepala kita, ada sekitar 100 miliar neuron, sel saraf yang saling terhubung. Pada masa remaja, otak sedang sangat aktif membangun jalur-jalur baru. Jalur ini menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan sesuatu, dan bagaimana kita menghadapi stres. Artinya, pada masa remaja ini, kalian sedang membangun fondasi kepribadian kalian sendiri. Dan kabar baiknya, kalian adalah arsitek dari jalur-jalur tersebut. Untuk memahami ini, kita perlu mengenal satu konsep penting. Namanya adalah neuroplastisitas. Neuroplastisitas berarti otak kita bisa berubah seperti otot. Ketika kita sering melakukan sesuatu, jalur di otak kita menjadi semakin kuat. Misalnya, sering berlatih musik, kemampuan musik meningkat. Sering berpikir negatif, pikiran negatif menjadi kebiasaan. Yang menarik adalah, cara kita menghadapi masalah, rasa malu, bahkan rasa sedih, bukan sifat permanen. Semua itu bisa dilatih dan diubah. Kepribadian dan kebiasaan terbentuk dari 3 hal yang saling terhubung. Pertama adalah pikiran, yaitu kata-kata yang kita ucapkan dalam hati kita sendiri. Kedua adalah perasaan dan sensasi tubuh, misalnya jantung berdebar, rasa takut, atau rasa sedih. Dan ketiga adalah tindakan kita di dunia nyata. Ketiga hal ini saling mempengaruhi dan membentuk pola yang berulang. Masalah muncul ketika kita terjebak dalam siklus negatif. Misalnya seseorang berpikir, "Aku pasti gagal." Pikiran ini membuat dia merasa sedih. Lalu dia memilih menghindar, misalnya mengurung diri di kamar. Setiap kali siklus ini terjadi, koneksi di otak menjadi semakin kuat. Akhirnya otak belajar bahwa menghindar adalah respon otomatis terhadap masalah. Padahal sebenarnya, kita punya pilihan lain. Kita mungkin tidak selalu bisa langsung mengubah perasaan kita. Misalnya ketika kita sedang sangat sedih atau kecewa. Namun kita selalu bisa memilih tindakan kita. Dan inilah kuncinya. Ketika kita melakukan tindakan yang berbeda, otak dipaksa untuk membuat koneksi baru. Dengan kata lain, tindakan baru bisa menciptakan pikiran dan perasaan baru. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang remaja bernama Maria merasa sangat sedih dan kehilangan energi. Dia mulai berhenti berbicara dengan teman-temannya. Dia keluar dari tim sepak bolanya, dan setiap sore dia hanya berdiam diri di rumah. Akibatnya, Maria berhenti melakukan hal-hal yang dulu membuat dirinya bahagia. Sampai akhirnya, Maria menyadari bahwa sesuatu harus berubah. Dia meminta bantuan ibunya dan konselor sekolah. Konselor Maria menyarankan sesuatu yang sederhana. Maria diminta melakukan 3 tindakan positif setiap hari, meskipun dia tidak ingin melakukannya. Misalnya, makan cemilan favoritnya, datang ke latihan sepak bola, berbicara dengan satu teman. Pada awalnya ini terasa sangat berat. Namun setiap tindakan kecil tersebut membantu otaknya membangun koneksi baru. Perubahan butuh waktu. Butuh berbulan-bulan bagi Maria untuk merasa seperti dirinya lagi. Namun perlahan-lahan, tindakan kecil yang terus diulang mulai mengubah jalur di otaknya. Ditambah dengan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Pesan pentingnya adalah, kita tidak pernah benar-benar terjebak selamanya.
Setiap hari sebenarnya kita memilih antara dua siklus. Siklus pertama adalah siklus terjebak. Misalnya, pikiran, aku bodoh. Perasaan, malu dan putus asa. Tindakan, berhenti mencoba. Siklus kedua adalah siklus bertumbuh. Pikiran, aku belum paham tapi aku bisa belajar. Perasaan, kecewa tapi tetap tertantang. Tindakan, meminta bantuan dan mencoba lagi. Perbedaan kecil ini bisa menghasilkan masa depan yang sangat berbeda. Ada 3 langkah sederhana untuk mengambil kendali. Pertama, sadari pikiranmu. Tangkap pikiran negatif ketika muncul. Ingat bahwa pikiran tersebut belum tentu fakta. Kedua, temukan pikiran penolong. Ganti pikiran tersebut dengan sesuatu yang lebih realistis. Ketiga, lakukan tindakan berlawanan. Jika perasaanmu menyuruhmu mengurung diri, cobalah keluar kamar selama 15 menit. Tindakan kecil bisa memulai perubahan besar. Untuk para orang tua, penting untuk diingat bahwa otak remaja sedang mengalami rekonstruksi besar. Anak-anak tidak selalu membutuhkan kritik. Mereka lebih membutuhkan bimbingan dan dukungan. Bantu mereka mengidentifikasi apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Bantu mereka membuat tindakan kecil yang positif. Dan yang paling penting, puji usaha mereka bukan hanya hasilnya. Sekarang saatnya refleksi. Coba pikirkan, situasi apa biasanya yang membuat kamu merasa stres? Dan bagaimana biasanya kamu meresponsnya? Dengan memahami pola ini, kita bisa mulai merancang respons yang lebih sehat. Ingatlah satu hal penting. Otak semua orang adalah work in progress. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Namun setiap pikiran baru, setiap tindakan baru, adalah seperti batu bata kecil yang membangun masa depanmu. Sedikit demi sedikit, kamu sedang membangun ketahanan mental dan versi terbaik dari dirimu. Sebelum kita selesai, pilih satu tindakan kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Diskusikan dengan orang tua, teman, atau orang yang kamu percaya. Karena otak remajamu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan ingat, kamu yang memegang kendali.